Terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau sukacita kami, Engkau sumber pengharapan kami. Dan hari ini kami berkumpul di dalam ibadah ini sebab Tuhan, kami butuh tuntunan Tuhan. Mari tuntun hidup kami dengan kebenaran-Mu, seperti Engkau menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Hidup kami ditentukan oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami hamba-hamba-Mu siap menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Amin, amin. Sekarang duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama dalam bulan yang penuh sukacita ini, di mana di bulan Natal ini ya, kita boleh merenungkan satu perikop firman Tuhan tentang kelahiran Yesus. Mari kita membaca bersama-sama. Saya minta bantu ditampilkan Lukas pasal 1 26 sampai 38. Saya akan bacakan sambil di depan, boleh bantu saya untuk ditampilkan ayatnya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, jadi malaikat itu pesuruh Allah ya, Tuhan yang suruh dia ya, yang kerjakan. Dan Tuhan begitu mengenal setiap tempat yang dia ciptakan ya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengkaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kalimat ini jelas, kerajaan tidak berkesudahan, menunjukkan bahwa ini bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan yang dimana ditegakkan, kerajaan kekal milik Allah. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37 kita baca sama-sama ya. 1 dan 3. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini bangsa kita sedang menjadi sorotan ya, bukannya heboh di Indonesia, bahkan di Malaysia hal ini dibicarakan. Di Singapura hal ini juga dibicarakan, yaitu seorang penjual es teh yang dimana dianggap nggak pantas di dalam sebuah acara umum begitu, dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas disampaikan ke penjual es teh ini. Saya yakin bahwa penjual es teh ini waktu dia keluar berjualan, dia nggak pernah menyangka akan diperlakukan begitu pada hari itu di depan semua orang. Betul nggak? Dan waktu dia datang, dia keinginannya dia mau dengar ceramah, ya kan? Dia mau dengar, niatnya bagus, jualan di tengah-tengah begitu banyak orang, memikul beban es tehnya, dan dia ingin dengar ceramah, niatnya bagus. Nah lalu di depan orang dia bilang, "Sono jualan goblok," begitu ya. Dengar nggak ya? Ini wajahnya kok pada flat semua nih. Oh jual ya. Mungkin ikut sedih ketika ceritanya gitu. Nah saudara, tentu dia dalam situasi yang nggak nyaman.
Bisa dibayangkan mungkin dia pulang, dia nangis, dia sedih, dia kecewa, dan bahkan ketika dikatain begitu di depan semua, waktu goblok begitu, waktu wajahnya itu rasanya kayak gimana rasanya menanggung sebuah beban itu. Tapi kan ceritanya nggak berakhir. Kalau sampai di situ dia ngambek, dia ngamuk, dia kecewa, dia ini, tentu ceritanya beda. Tetapi ternyata ketika semua itu terjadi, tiba-tiba berbalik. Menjual ST-nya dalam satu waktu begitu singkat bisa meraup uang 100 juta. Tahu kan ya, ada yang kasih dia 100 juta ya? Iya. Sudah itu netizen kumpulin dana. Saya dengar kabarnya dana yang terkumpulin 1,2 M. Mau tanya, ada penjual ST di sini? Untuk dia sampai 1,2 M? Ada yang dagang apa? Bakmi Bangka. Ayo hosit oh. Jual bakmi Bangka ada 1 M. Saudara sampai ada yang ngomong gini, waduh, kalau kayak dia mah saya juga mau gitu ya. Makanya dia juga mau, nggak apa-apa deh, dibilang goblok begitu gitu, nggak apa-apa. 1,2 M, anaknya disekolahkan, dijanjiin sampai universitas, dianya dapat umroh, kan ceritanya begitu. Terus dianya dijanjiin apalagi, wah banyak sekali. Nah saya waktu lihat kisah itu, ketika mau persiapkan firman Tuhan ini, saya lihat gini, pasti bapak penjual ST itu nggak pernah nyangka kan begitu, betul kan ya? Dia nggak pernah tahu gitu. Di dunia saja, ya sesuatu yang terjadi begitu, tiba-tiba dianya mendadak jadi kaya, dapat rumah, dapat semuanya, semua gitu. Itu kan dunia. Apalagi bagi Tuhan, lebih dahsyat lagi, nggak ada yang mustahil. Kalau di dunia aja bisa perbuat begitu, seorang nasib yang begitu tiba-tiba berubah, hanya kejadian itu. Kalau Tuhan mau bertindak atas hidup kita, bisa nggak berubah? Bisa, Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak bisa. Nah, inilah kisah Natal yang dimana satu kalimat yang begitu terkenal, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boleh ke slide-nya saya? Mari kita lihat bersama-sama apa yang kita bisa dapat, bijaksana kita bisa dapat dari Lukas. Lukas pasal 1 ini, ketika saya membaca, saya melihat bagaimana setiap manusia seperti Maria itu memiliki keterbatasan. Karena itu Maria bilang gini, aku ini cuma aku mau menikah gitu loh. Bagaimana mungkin? Nah, saudara, situasi-situasi yang membatasi kita apa? Kesehatan, ya, keuangan, hubungan, ya, atau bahkan panggilan hidup. Ada yang bercerita, panggilan hidup saya nggak menikah nih, tapi berat juga ya hadapin tantangan orang tanya terus kalau di gereja gitu ya. Gimana nggak bawa pasangan, tiap tahun ditanya begitu, udah gue menikah aja deh daripada ditanya terus gitu ya. Nah, ada yang merasa bahwa panggilan hidupnya kok aku jadi begini ya, bidang aku cuma begini, kok coba seperti yang itu. Nah, ada banyak orang mengalami keterbatasan dalam bidang-bidang ini. Kalau kita lihat di Lukas pasal 1 26-38, kita melihat kisah Maria, manusia yang sama juga, punya tantangan juga. Dia seorang gadis muda, dia nggak berharap dipilih, dia nggak minta Tuhan pilih dia, tapi Tuhan pilih dia. Dan Tuhan kasih tugas yang begitu luar biasa, apa? Melahirkan seorang Mesias. Sedangkan dia jelas, dia punya hubungan yang namanya pertunangan dengan Yusuf. Jadi bagi Maria itu ketidakmungkinan. Tetapi dalam ketidakmungkinan itulah kita menemukan kebenaran. Dalam kemustahilan bagi Maria, yang bahkan dia menjawab malaikat, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Dalam ketidakmungkinan itulah kisah Maria, kita justru menemukan kebenaran bahwa mereka bilang gini, emang begitu ada yang mustahil? Ya kan? Yuk, kita lihat begini. Saya pernah nonton sebuah acara. Saya masih ingat pesulap. Pernah nonton, terakhir ada nonton sulap. Ya, saya pernah nonton ya. Waktu itu acara di lewat kabel TV, dan dia pesulap dari Singapura. Lalu dia udah keliling sampai ke dunia. Salah satu negara yang dia pergi, tetangga, yaitu di Malaysia. Lalu dia datang ke sebuah kampung halaman. Dia pertunjukan kamera, orang ngikut dia karena itu live show. Bayangkan di kampung halaman, dia minta satu ibu, dia bilang bawakan telur, dia bilang. Lalu meja dikasihkan, jadi pegang telur itu. Nah, waktu dia pegang telur itu, dia cuma dengan tangannya nutup telur itu
Geraknya cepet. Dia pegang telur, dia kasih lihat udah, lalu dia taruh dulu begini, tangannya lewat tangan kiri, dia buka lagi tangan kanannya, hilang telurnya. Terus semua pada bingung, di mana telurnya? Terus dia lihat ada buah, dia bilang, terus di buah semangka, satu buah, tapi tidak sebesar semangka, saya lupa buah apa. Lalu dia minta pisau, satu ibu lari ke rumah ambil pisau, buah itu ditaruh di depan, lalu dia tusuk buah itu, dia pelan-pelan potong, dibuka, wih telur di dalamnya, wih kaget, gimana masuknya? Nah dia ulangi lagi, dia ambil telurnya kali ini, lalu dia putar tangannya lagi, putar, sekali putar, nanti balikin lagi, telurnya hilang. Wah kali ini orang udah pada tahu, pasti di buah nih. Lalu ambillah satu buah lagi yang di situ ditaruh. Tapi buah ini tadi potong sama dia ambil, dia pegang lagi, dia pegang buah apa ya, buah saya lupa namanya. Dia gerakin tangannya, hilang lagi buah itu. Lu kemana? Dia suruh ambil satu buah lagi lebih besar, sampai terakhir semangka. Nah, disitulah yang mengejutkan saya. Dia potong, dan bahkan sebelum dia potong, dia diam lagi, semua kaget ada apa lagi. Dia lihat anak ayam, dia ambil anak ayam itu, dia tunjukin, lucu, taruh jangan di meja, dia pegang, sebentar kemudian gerakan tangannya begitu cepat, ayamnya hilang, anak ayam kecil gitu. Wah semua bingung. Nah baru dia ambil pisau, dia buka semangka, habis buka semangka di dalamnya ada buah labu ya, lapisannya. Ada satu buah yang tadi dia hilangin, ada semangka. Dia buka lagi buah itu dibuka, ada telur di dalamnya. Dan telur itu dia pegang, lalu kamera dia suruh dekat, dia pecahkan di meja. Waktu dia pecahkan, teriak semua. Terus bukan isinya keluar, itu telur kuning putih, enggak. Anak ayam yang diambil di lantai itu di dalamnya gitu. Waktu saya nonton, saya gini. Nah setelah nonton selesai, saya doa malam sebelum istirahat. Waktu saya doa, Roh Kudus menaruhkan sesuatu di hati saya. Kamu kagum kan jadi yang tadi? Iya, saya bilang Tuhan. Heran kan? Heran Tuhan. Gimana saya bilang? Iya, kamu gak ngerti kan? Iya Tuhan. Dan Tuhan ngajarin apa? Engkau kagum, engkau heran. Engkau heran sekali lihatnya. Sekarang coba berpikir begini. Kalau seorang pesulap yang hebat, David Copperfield, lihat acara itu, heran gak bagi dia? David Copperfield, pesulap dunia kan, yang bisa terbang tembus tembok Cina raksasa. Dia pernah ke Indonesia mau hilangkan Monas, tapi Indonesia nggak izinin dia. Dia benar, dia peragai, dia hilangkan, nanti dia balikin lagi. Nanti dibuka lihat Monas nggak ada. Tapi dia bilang enggak, itu emas, dia tadinya takut. Dia pernah lakukan. Nah, saya terdiam dan doa saya. Kalau David Copperfield lihat acara itu, herannya dia sedang enggak Tuhan. Kenapa enggak? Karena dia ngerti cara operasinya. Dia juga pesulap, betul kan ya? Dia bilang, Pak, kecil mah itu mah gampang. Bagi kita, gitu. Sekarang lihat, seorang wanita yang belum bersuami lalu mengandung, bagi kita heran. Tapi malaikat di surga ketika melihatnya, biasa dong. Kenapa? Di surga terlalu biasa, Tuhan sanggup. Amin. Nah yuk, mari hari ini dengan firman Tuhan ini, tempatkan posisi kita dalam dimensi ilahi, cara kerja surga, bukan cara kerja kita. Amin. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Jadi ketika engkau menangis, engkau bilang, Tuhan ini nggak mungkin, ini mustahil, ini nggak bisa, engkau berkata masa ini terlalu berat. Kalau malaikat Tuhan bilang, gampang, mas susah. Yang pertama kita belajar dari bijaksana Lukas pasal 1 apa? Rencana Tuhan melampaui pemikiran manusia. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Rencana Allah melampaui pemikiran manusia. Sekarang saya mau kita bilang, rencana Tuhan melampaui pemikiran saya. 1, 2, 3. Rencana Tuhan melampaui pemikiran saya. Nah, next slide, bagi Maria, pemilihan yang Tuhan berikan bagi dia, ketika mereka Gabriel datang kepada Maria, aku kan sederhana, aku manusia biasa, aku gak ada apa-apanya, kenapa aku dipilih? Bapak Ibu, jangan lihat diri kita selalu kecil. Maria seorang gadis sederhana. Dengar, Tuhan suka memakai yang sederhana untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Amin. Yuk katakan sama saya, 1, 2, 3. Tuhan suka memakai
hal yang sederhana untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Daud sederhana kok. Bisa apa? Ilmunya cuma ketapel, melawan seorang pengalaman badan besar. Bahkan ketika Daud dipilih, orang tuanya nggak ingat dia, keluarga nggak tahu dia. Tapi seorang yang biasa, Tuhan pakai dan luar biasa. Yang luar biasa itu bukan kita, karena ada Tuhan. Next slide. Nah, Tuhan tidak melihat status atau kedudukan manusia. Enggak. Tuhan juga memilih bukan berdasarkan apa yang dilihat manusia. Tuhan memilih Maria bukan karena Maria punya status tinggi, kedudukan hebat, atau Maria istimewa dalam pandangan dunia. Enggak. Biasa. Tetapi kenapa Maria dipakai? Maria dipakai karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Alarm saya. Lalu ada pujian berkata, semua karena anugerahnya diberikannya pada saya. Masih ingat? Bukan karena kebaikanku. Inilah kasih karunia Tuhan. Next slide. Lukas pasal 1 ayat 31 berkata begini. Next, tolong. Ya, di atas saja bantu saya ya. Next. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dalam engkau menamai dia Yesus. Siapa Maria? So berita surga ini terlalu menggelegar buat Maria. So berita surga, tugas dari Tuhan ini terlalu mustahil bagi Maria. Tapi Maria dipilih. Saya bertemu dengan seorang bernama Jim Yos beberapa waktu lalu di Bali. Ada yang pernah dengar nama Jim Yos? Seorang misionaris Amerika yang tinggal di Papua, lancar bahasa Indonesia, dan sudah punya anak di mana anaknya pun dilahirkan di Papua. Pada ketika saya melihat begitu banyak orang bangga dengan Jim Yos, saya sendiri senang ketika dipertemukan dengan dia, makan siang sama dia. Saya salut sama pelayanan dia. Ada desa-desa, ada dusun-dusun, ada tempat-tempat terpencil yang orang nggak bisa masuk, dia bisa masuk. Saudara, bagaimana kepala-kepala suku di Wamena, di Sorong itu bertobat dalam pelayanan yang dia kerjakan. Saya sampai terkagum-kagum. Tapi dia bilang begini, saya nggak ada apa-apanya, saya orang biasa, saya cuma mau dipakai oleh Tuhan saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita orang sederhana, tapi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa melakukan pekerjaan besar melalui hidup kita. Amin. Ya. Next slide. Nah, pelajaran apa sih kita dapat dari Maria dalam kisah Lukas pasal 1 dan kelahiran Yesus? Allah sering memilih yang lemah atau sederhana untuk melaksanakan rencana besarnya. Yuk sama-sama baca 1 dan 3. Allah sering memilih yang lemah atau sederhana untuk melaksanakan rencana besarnya. Saudara berkata, bahwa saya harus dipakai Tuhan kalau saya besar, punya ini. Enggak. Tuhan justru memilih yang lemah. Siapa yang lemah? Deborah, seorang wanita. Siapa yang lemah? Saudara tahu? Ruth? Ya, seorang wanita yang kehilangan suami dan kembali ke negeri orang, bukan negeri sendiri, tapi Tuhan pakai dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang sederhana? Gideon. Ketika Gideon dipakai Tuhan, Gideon gak percaya dia bisa dipakai Tuhan, sampai dia minta tanda berkali-kali dari Tuhan, dan Tuhan nyatakan Tuhan pakai dia. Next slide. Kita lihat bahwa kehidupan kita, ya, yang berkata God is good, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik, berarti rencana Tuhan nggak ada rancangan kecelakaan, pasti damai sejahtera. Amin. Kalau gitu jangan remehkan, jangan pernah remehkan panggilan Tuhan untuk hidup kita. Apa panggilan Tuhan untuk kita? Saya cuma guru sekolah minggu, saya nggak berani loh kalau khotbah di anak-anak menganggap remeh mereka. Kenapa? Setiap kali saya maju ke mimbar, kalau saya khotbah di anak-anak, saya melihat ya, di sekolah ya, anak-anak maksud saya di sekolah,
Di situ saya ada calon insinyur, calon dokter, calon gubernur. So siapa yang pernah menyangka, ya kan? Seorang tukang kayu dari Solo akhirnya bisa 2 periode jadi presiden, dan bahkan hari ini anaknya sendiri jadi wakil presiden. Betul nggak? Saudara, jangan pernah meremehkan panggilan Tuhan, walaupun tampaknya sulit atau nggak masuk akal. Kalau Tuhan suruh, pasti terjadi. Saya kasih contoh. Musa pertama kali memimpin bangsa Israel berperang lawan siapa? Amalek. Saudara, bangsa Israel bukan bangsa perang. Bangsa Israel adalah bangsa peternak, pekebun. Mereka pekerja, mereka budak. 400 tahun lebih itu sudah membentuk watak karakter mereka. Hanya kerja di bidang peternakan, perkebunan. Mereka tinggal di Goshen. Bayangkan 400 tahun berarti udah keturunan demi keturunan. Sekarang keturunan terakhir mereka yang tinggal di Mesir akan dibawa keluar oleh Musa. Mereka belum pernah pegang pedang berperang. Mereka nggak pernah namanya perang. Suatu hari mereka akan perang. Apa yang terjadi? Mereka dipimpin oleh Yosua. Yosua dipakai oleh Tuhan. Musa bilang, Yosua, kamu pimpin mereka lawan Amalek. Harun dan Hur ikut saya naik ke atas. Untung Yosua nggak ngomong gini, enak aja kamu di atas bukit sono, ngapain? Saya yang di depan, saya harus melawan. Yang kena pedang berhadapan dengan pedang kita. Musa ngapain di atas? Angkat tangannya, ditopang Harun dan Hur. Betul nggak? Tahu nggak nama Yosua pertama muncul di mana? Ketika Musa menyuruh dia memimpin melawan Amalek. Betul? Waktu dia melawan Amalek, di situ saya melihat kenapa Yosua akhirnya menggantikan Musa. Karena ketika Yosua diminta untuk maju dalam peperangan melawan Amalek, tidak ada komplain. Tampak sulit. Peperangan itu nggak mungkin bisa, nggak masuk akal. Orang Israel nggak terdidik dalam perang. Tetapi Yosua tidak meremehkan panggilan Allah. Dia maju. Akhirnya siapa yang menang? Yosua memimpin bangsa itu memenangkan peperangan. Bapak Ibu terkasih Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yuk, apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya? Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, jangan remehkan panggilan Tuhan. Next slide. Mari kita lihat yang kedua, ketidakmungkinan menjadi mungkin dengan Allah. Ya, kita lihat respon Maria. Ya, bagaimana mungkin? Kan aku belum bersuami. Nah, Maria mendekati rencana Allah dengan pemikirannya. Sedangkan ini nggak bisa memakai pemikiran manusia. Ini hanya bisa dengan cara Allah. Contoh, di masa Natal kita sering tidak dimengerti oleh yang lain. Kok Allah melahirkan apa? Allah beranak sih? Katanya Yesus anak Allah. Ingat ya, dari sisi manusia kita nggak mungkin bisa mengerti. Tapi saya juga mengerti. Teman saya bilang begini, namanya Fadila. Ya, namanya Fadila, dia bertobat dari seberang. Suatu hari dia diadili oleh pemimpin pemuka-pemukanya dia. Kamu udah murtad. Kamu percaya? Mana mungkin Allah itu punya anak? Lagi dibegituin, Tuhan kasih dia hikmat. Dia bilang, dia lihat ada tangga di rumahnya, dia lagi diadili. Dia, Pak, dia bilang, dia panggil pemimpin, itu ada anak tangga. Tangga nggak beranak. Kenapa kita sebut anak tangga? Kunci, adanya anak kunci. Kunci bisa beranak nggak? Nggak bisa kan? Kenapa sebut anak kunci? Itu kan sebutan. Sebenarnya ya kunci. Betul kan ya? Kita sebut anak babi. Babi juga nggak? Ya babi juga kan, begitu kan ya? Kan begitu. Nah, kita pergi ke pasar belanja. Bu, ini harganya berapa? Ada nggak yang marahin kita? Ibu, emang saya kawin sama bapakmu? Nggak kan? Kita panggil tante. Ini barang ini namanya apa sih harganya? Tante, emang saya kawin sama kamu? Ada yang begitu nggak? Kalau ada, tokonya pasti sepi. Begitu kan ya? Nah, itu nah Maria ya nggak ngerti nih. Oh, aku bisa hamil, aku belum bersuami. Disinilah saya melihat hal yang kedua. Ketidakmungkinan akan bisa menjadi mungkin kalau sama Tuhan. Amin. Iya, yuk kita baca poin yang kedua tadi. 1, 2, 3. Ketidakmungkinan menjadi mungkin dengan Allah. Kalau bersama Allah, apa sih yang mungkin? Ini yang dinyatakan. Yosua waktu berperang nggak pakai teknik apa-apa, cuma perang aja. Saya yakin mereka udah nggak sempat belajar. Tetapi ingat, cuma Musa ngangkat tangan. Waktu Musa turun tangan, mereka kalah. Waktu Musa ngangkat tangan, mereka menang. Waktu tangan Musa
Musa turun, mereka kalah lagi. Begitu tangan Musa naik, mereka menang lagi. Saya mau tanya, ada nggak sih cara perang begitu? Nggak ada. Tapi itulah, kalau sama Tuhan jadi mungkin. Next slide. Pertanyaan Maria itu pertanyaan wajar. Kenapa? Dari sudut pandang Maria sebagai manusia, kelahiran seorang anak tanpa hubungan suami istri itu mustahil. Tapi lihat, next slide. Tapi malaikat Gabriel bilang apa? Dia bilang ini, satu, roh Allah akan turun atas kamu, kuasa Allah akan menaungi kamu. Ini bukan urusan dengan pria, tapi Tuhan yang akan bertindak. Next. Terus Gabriel kasih bukti lagi. Yang kedua, mau lihat bukti. Buktinya ada nih Elizabeth. Nah, Maria itu nggak tahu Elizabeth udah mengandung. Zaman dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon, nggak ada kabar apa. Maria itu nggak tahu. Elizabeth itu udah mengandung 6 bulan. Elizabeth itu mandul. Dan di masa tuanya, Gabriel bilang gini, mau bukti bahwa Allah itu bagi Tuhan tidak mustahil. Tuh, Elizabeth hamil. Nah, next slide. Lalu di ayat 37, hal yang ketiga, malaikat jawab. Jadi ini cara operasi surga ya. Saya bilang bagaimana mungkin? Gabriel bilang, satu, Tuhan yang akan bekerja, Roh Kudus akan naungi, kuasa Allah akan naungi, kamu bisa hamil. Yang kedua, saya kasih bukti, Elizabeth itu hamil, itu udah tua. Dan yang ketiga, malaikat tutup dan berkataan ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Suatu hari sekolah kitab yang saya ajar, saya sebagai dosen di sana, kami kekurangan beras. Posisi waktu itu sekolah kitabnya belum pindah ke dekat sini di Kalideres. Waktu itu masih di Kampung Pulo di sana, sebelum diserang oleh FPI, dibubarkan. Saudara, ada 2 sekolah kitab yang diserang oleh FPI, yaitu Dulos dan yang kedua STT Setia. Waktu saya menjadi dosen di sana, di kampus itu banyak sekali kisah-kisah kuasa Allah yang menaungi dan Roh Kudus bekerja di hati orang yang belum percaya. Bagaimana bukti-bukti pemeliharaan Tuhan terhadap seluruh mahasiswa. Dan benar-benar bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Suatu hari kampus itu ada 1.100 murid. Sekolah kitab yang terbesar di seluruh Indonesia waktu itu. Karena sekolah kitab itu biasanya murid itu setahun terima 35 orang, 50 orang sekelas. Dan hanya satu kelas. Kita terima itu bisa langsung 300, 250. Ayo, jadi kampus itu 1.100. Nah, di kampus yang tempat ini ada kisah salah satu dari begitu banyak karya Tuhan di dalamnya. Itu apa? Suatu hari nggak ada beras. Tahu yang terjadi apa? Pihak dosen dan rektorat mengumumkan adakan puasa 3 hari. Sekalian memang ada beras kok, puasanya sekalian. Gitu maksudnya kan, gitu kan? Gitu. Puasa. Waktu diumumkan puasa, mahasiswa belum tahu nggak ada beras. Dan pihak rektor merasa terbeban juga. Hari kedua kita beritahu kita udah nggak ada beras. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mahasiswa yang datang dari berbagai tempat, mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka berdoa, Tuhan, Engkau utus kami ke sini sekolah kita, dan sekolah ini nggak minta bayaran dari kami, bahkan kasih kami makan. Tuhan, kami butuh beras. Hari ketiga, lewatlah sebuah mobil pick up dengan berisi banyak beras, berkarung-karung di atasnya. Mobil itu berhenti di beberapa kali di rumah warga, mengetuk pintu dan menaikkan warga di pinggir jalan alamat yang ada. Saudara, dikasih tahu oleh warga, nggak ada yang kamu cari itu. Bingunglah sopir. Udah jauh-jauh, udah datang, nggak ada. Lalu sopir itu akhirnya telepon ke pimpinannya. Pimpinannya bilang, coba cari lagi. Tahu apa yang terjadi? Masuklah ke kampusnya kami di situ.
Sampai di situ, pimpinannya nelfon, udah. Itu tempat apa? Tempat ternyata ada katanya sekolah pendeta. Saudara tahu? Bisa-bisanya barang yang mau dikirim dalam bisnis itu pasti hitungnya untung, nggak mungkin mau rugi. Betul nggak? Yang pembisnis angkat tangan di sini. Kok nggak angkat tangan? Yang pedagang angkat tangan di sini. Nggak ada. Ada ya. Nggak mungkin mau rugi. Tapi siapa sangka? Dan saya bukain. Yang hari itu yang punya beras itu orang Buddha. Tetapi bisa berkata, beras ini turunin di sini aja buat tempat ini. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Ini kisah dari STT Arastama, namanya Sekolah Teologi Injili Arastama Setia. Saudara itu nangis semua anak kampus. Kenapa? Saat berkarung-karung beras, saya nggak tahu isinya berapa total semua PKP itu, diturunin di tempat itu. Yang mengejutkan yaitu ketika ditanya, punya siapa? Yang punya orang Buddha. Bisa kirimnya akhirnya ke situ. Yang cari alamat nggak dapat dan bersumbangkan ke situ. Saya mau tanya, ada nggak yang mustahil bagi Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. So kalau mau lihat jejak-jejak pelayanan demi pelayanan yang ada, banyak karya Tuhan di dalamnya. Next slide. Pelajaran bagi kita apa? Ketika Maria berkata, kan bagaimana mungkin? Lalu malaikat kasih satu, surga yang akan operasi, akan bertindak. Kedua, Elizabeth udah mengandung. Ketiga, bagi Tuhan ada yang mustahil. Apa yang kita belajar? Dalam hidup kita sering menghadapi situasi yang tampak mustahil. Orang tua harus operasi, keluarga yang masih harus studi, uang yang harus dibayarkan, pokok kita harus melanjutkan kontrakan, ada banyak hal. Tapi kita harus percaya, walaupun tampak mustahil, bahwa kuasa Allah melampaui logika manusia. Amin. Yuk colek kanan kiri bilang, tuh kuasa Tuhan melampaui logika kamu. Ya, betul? Amin. Iya, kuasa Tuhan melampaui logika kita. Siapa yang terkasih dalam Tuhan? Next slide. Karena itu tolong ingat ya, kesaksian hidup orang lain. Tuhan sengaja pakai kesaksian hidup Elizabeth menguatkan imannya Maria. Tuh Elizabeth mengandung. So Tuhan juga bisa pakai Elizabeth lain, ya, yang mungkin namanya siapa begitu ya, untuk kuatkan iman kita bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup. Allah sanggup. Saudara, saya punya keponakan. Dia kemarin mewakili provinsi yang ada, ikut pertandingan Pekan Olahraga Nasional. Saya nggak tahu kita masih mengikuti kan berita begini. Itu di Aceh. Tahu yang Pekan Olahraga Nasional yang terakhir di Aceh. Dia pemain basket, tingginya 190. Dia kuliah di UPH. Dia bertanding. Lalu dalam pertandingan itu selesai sudah, dia dihubungi 3. Satu dari Jakarta, kedua dari Bandung, ketiga dari Jogja. Siapa 3 ini? Klub basket nasional levelnya 3. Waktu dihubungin, yang Jakarta memberi dia gaji cuma main basket doang, di kontrak 2 tahun, hari-hari main basket, ikut pertandingan dikirim. Gaji berapa? 18 juta. Itu Jakarta. Lalu datang yang Bandung. Bandung tawarin 12 juta. Yang Jogja tawarin 8 juta. Tahu dia pilih yang mana? Dia pilih yang Jogja. Papanya ngamuk. Gimana? Jakarta 18, Bandung 12, Jogja 8, lu pilih 8. Yang mau debat. Dia cuma bilang, Pak, dulu inget gak? Saya bilang saya mau jadi pembasket. Papa gak percaya kan? Papa lihat gak? Saya kemarin udah ikut PON. Itu kan berarti Tuhan bekerja. Dia papanya. Iya, papanya dulu gak percaya. Kita semua gak percaya. Dia bisa. Udah. Sekarang Papa gak percaya saya pilih yang 8 juta ini, karena Papa lihat duitnya kan. Papa tahu kenapa saya pilih 8?
karena saya udah berdoa dan Tuhan kasih jawaban, saya harus di Jogja. Diam bapaknya. Sebenarnya rohani bener. Saya bilang, habis jadi basket masuk sekolah kita, saya bilang, pasti jadi pendeta. Bapaknya nggak, aduh. Terus apa yang terjadi? Kemarin kami bertemu dan Tuhan mulai menampakkan tanda-tanda pilihan dia benar. Saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saudara, mungkin kadang-kadang, aduh, anak saya bisa jadi apa? Aduh, lihat anak saya begini. Aduh, anak saya belajar. Yuk, kita bilang, benar Tuhan, bagi aku mustahil banget bisa membimbing anak ini sampai jadi seorang pribadi yang, tapi Tuhan tolong saya. Saya mau Tuhan, bukan saya bertindak mendidik anak saya, tapi Tuhan juga bertindak. Saya bertanya, berapa banyak di antara kita yang masih tumpangin tangan Tuhan buat anak kita? Berapa banyak kita yang masih tumpang tangan doakan anak kita dan memperkatakan berkat Tuhan atas hidupnya sebelum pergi ke sekolah? Masih? Saudara, saya karena bertanya, kalau kita punya iman kepada Tuhan, kenapa kita akan memberikan berkat itu bagi anak kita menumpang tangan? Amin? Ya. Next slide. Yang terakhir, iman dan penyerahan total kepada Tuhan. Saudara, bagi Maria berkata, udah aku nurut aja deh, suka-sukamu Tuhan. Karena ada lagu yang betul kan ya, suka-sukamu Tuhan, betul? Terserah Tuhan, aku berserah total. Aku berserah, aku berserah. Ini yang Tuhan bentuk proses dalam hidup Maria. Karena kalau tidak punya iman dan tidak berserah total, Maria nggak mungkin bisa jalanin ini. Bapak Ibu tahu, pelayanan menjadi hamba Tuhan, ada sebuah panggilan perjalanan iman dan sebuah perjalanan penyerahan total. Itu hamba Tuhan. Saudara, kalau ikut Tuhan, itu sebuah perjalanan iman. Karena itu di doa tadi waktu membuka firman Tuhan, saya bilang, Tuhan berikan kami tuntunan Tuhan. Karena perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan di dunia, itu perjalanan iman sampai kepada surga. Tahu nggak, waktu Tuhan datang ke dunia, dia cari apa? Oh, cari anak Tuhan yang punya berapa sertifikat, berapa mobil, berapa terkenal, berapa status. Enggak. Alkitab berkata ketika Tuhan datang kedua kalinya, dia cari adakah iman di bumi ini. Amin. Itu yang kita katakan. Saudara, Abraham berserah total ketika sebelumnya dia coba membantu Allah bersama istrinya mendapatkan anak dari Hagar. Tetapi ketika dalam kesadaran dia, akhirnya dia tahu ini adalah perjalanan iman, ini adalah penyerahan total. Tuhan berkata, Tuhan proses, serahkan anakmu. So, saya mau berkata, kalau laci-laci di hati kita masih ada debunya, Tuhan tahu cara membersihkannya. Kalau hati kita umpama ada laci adalah lemari dengan puluhan laci-laci di dalamnya, Tuhan tahu yang mana yang masih berdebu, mana akan bersihkan. Sebelum Tuhan yang bersihkan, kita bersihkan. Karena kalau Tuhan bersihin, dioperasi sama Tuhan hati kita sakit. Betul Bapak Ibu? Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakku. Apa yang dilakukan Abraham? Dia lakukan. Dan disitulah proses pemurnian itu berhasil dijalani. Mau diproses Tuhan? Next slide. Bapak Ibu terkasih Tuhan, apa respon Maria? Maria bilang, udah cukup, aku gak mau muter 40 tahun seperti bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel satu keturunan seluruhnya dihabiskan oleh Tuhan di padang. Tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan kecuali generasi yang baru. Kenapa? Nggak mau berserah total. Nggak mau. Saudara, bangsa mana yang paling banyak melihat mujizat Tuhan? Israel. Siapa yang paling banyak melihat? Mereka terakhir melihat Fir'aun dikubur di hadapan mereka oleh air laut Teberau yang begitu besar. Kurang apa? Tapi mereka tetap bersungut-sungut, tetap protes sama Tuhan. Maria nggak bersungut-sungut. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tuhan biarkan nggak bayinya Maria kelaparan, kedinginan? Enggak. Bahkan mau dibunuh, Tuhan intervensi. Hei, orang Majus, jangan pulang lewat sana. Herodes itu menjebak, pulang lewat sini. Hei Maria, Yusuf, bawa anakmu pergi ke Mesir. Pakai apa hidupnya di Mesir? Pakai emas, kemenyan, dan mur yang dikasih oleh Majus. Tuhan pelihara? Tuhan pelihara.
Colek kanan kirinya. Tuh, berserah total. Miliki iman. Amin. Next slide. Maria ketika mengatakan jadilah padamu, aku terima, aku nurut aja. Itu iman, saudara. Itu ketaatan yang powerful. Sepenuhnya. Suka-sukamu Tuhan, terserah. Pokoknya mau ikut aja. Berat gak tantangannya Maria? Berat. Berat sebenarnya. Bisa dicemooh, dasar penjina. Bisa dilempar batu. Berzina berarti mati loh hukumannya, ya kan? Dilempar batu. Bisa tidak punya kepastian masa depan. Lu bisa aja. Maria bilang, Yusuf, ngobrol dong bentar. Kenapa? Kok kamu lain hari ini? Enggak, Maria bisa tutupin badannya dengan kain yang besar supaya gak kelihatan dulu. Yusuf, kamu cinta aku gak? Cinta, wah mana sih hari ini? Bener, Sub, cinta gak sih? Cinta. Ya, kamu percaya gak bapak leluhur kita ketemu malaikat? Ya percaya, orang Yahudi. Yakin Yusuf? Yakin. Kamu masih ingat gak cerita Abraham di dalam? Yakin. Kenapa? Ngomong aja kamu, kenapa Maria? Aku di dalam malaikat. Wah, malaikat, puji Tuhan. Dia bilang kapan kita menikah? Ya tunggu dulu Yusuf, aku di dalam malaikat. Ya puji Tuhan, malaikat. Malaikat pesannya apa? Pesannya apa? Aku hamil. Sorry ya Maria, bye-bye. Nanti dia bilang, Yusuf bilang apa? Yusuf percaya gak sama malaikat? Percaya. Yusuf percaya. Oh percaya. Orang Yahudi masa gak percaya? Percaya gak pertemuan ini? Percaya. Jangan cari di Alkitab ya, ini kan saya cerita ya. Jangan pulang tanya ke Pak Jins mana kalimat yang Pak ini cerita. Iya kan? Saudara, sekali bilang aku hamil. Maria, iya, oke, ya. Lu pulang nih Maria. Berbalik badan, menangislah Yusuf dan berkata, patah hatiku jadinya. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku. Semua lagu bisa dinyanyikan oleh Yusuf. Dan tidak ada satu cara pun Maria bisa memberikan Yusuf. Secara manusia 0%. Saya mau bilang, lu mau pakai cara apa Maria? Mau jungkir balik, mau taruh, bisa gue bunuh diri kalau nggak terima saya. Silakan. Saya mau berkata, bukan 0%. Nggak ada cara apapun di sisi Maria kecuali satu cara, intervensi ilahi. Tuhan langsung menyatakan mimpi dan datangi Yusuf dan bicara, terima Maria. Betul nggak? Betul. Tapi untuk Tuhan bertindak butuh penyerahan total. Bukan Tuhan, Yusuf nggak terima. Aku bilang apa Tuhan? Dan ada malaikat nggak bilang sih, nggak benar. Kayak penjual ST yang digoblok. Goblok loh malaikat. Wih ampun, ya bisa marah Tuhan, betul kan ya? Enggak, tuh ada catatan ceritanya begitu Maria. Gitu aja. Yusuf memutuskan. Tapi Tuhan yang akan bertindak. Gini, kalau Tuhan kasih panggilannya, Tuhan utus Maria untuk itu. Tuhan lagi bilang, lu di belakang deh gue yang beresin. Tenang. Amin. Ya. Orang bapak di dunia aja, papa aja gak ingin lihat anaknya. Saya pernah ketemu tuh anak yang bener. Ih, papa aku mau beliin aku sepeda loh. Iya. Aku ulang tahun nanti dibeliin. Dia ngomong sama temennya, bapaknya dengan jendela, ini anak orang aja, saya gak jadiin. Tapi demi anaknya dijaga mukanya, dia beli tetap sepeda waktu ulang tahun. Tapi urusannya buat cewek tadi tuh Pak. Bener gak kita bilang anak? Bener gak? Anak dikatain dikit aja kita suruh orang berutut ngegonggong ke anjing. Bener kan? Ya kan? Apalagi Bapak di surga. Next slide. Yuk Bapak Ibu terkasih Tuhan, pelajaran bagi kita dari ketaatan dan penyerahan total Maria. Pelajaran bagi kita dari ketaatan dan penyerahan total Maria adalah Tuhan ingin kita merespon panggilan Tuhan dengan iman. Ketaatan kita seringkali memerlukan keberanian untuk berjalan. Tetapi ingat, walaupun termasuk tanpa memahami sepenuhnya rencana A, walau ku tak dapat
lihat semua rencanamu Tuhan. Fanny J. Crosby, seorang pencipta lagu yang begitu luar biasa mewarnai kekristenan di abad mula-mula, mengambil tetes air mata untuk obat mata, tetapi ternyata salah, terteteslah matanya dan butalah dia. Semua orang berkata, kasihan ya Fanny J. Crosby. Dia bilang, dan mereka berkata, kamu buta begini bisa menghasilkan 900 lagu lebih. Fanny J. Crosby hampir mengarang 900 lebih, hampir 1000. Seandainya nggak buta, betapa dahsyatnya lagu yang kamu hasilkan berapa banyak. Dia bilang, kalian salah. Kalau aku nggak buta, belum tentu aku menuliskan satu lagu pun. Tapi karena Tuhan izinkan mata ini buta, aku bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Boleh satu pujian kita naikkan bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi kita, itu gak mustahil bagi Tuhan. Seorang Fanny J. Crosby berkata, justru dalam kebutaannya dia jelas melihat Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak buta dan mampu melihat, tetapi hati mereka buta dan tidak mampu melihat karya Tuhan. Saudara, iblis mau membutakan mata rohani, mata iman kita. Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan mau kau melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagi Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin. itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di satu Kau berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. siang ini sebelum kita pulang, tema firman Tuhan hari ini yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 37. Sebuah kalimat yang datang dari sorga, dari seorang malaikat yang bernama Gabriel, diutus oleh Tuhan. Pesan Tuhanlah yang disampaikan. Dan saya percaya kalimat ini juga adalah bagian daripada pesan daripada Tuhan bagi Maria. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini, siang hari ini, saya mau bertanya, siapa yang berkata, Tuhan, dari firman-Mu hari ini saya percaya bahwa rencana Engkau ya Tuhan melampaui pemikiran saya. Siapa yang hari ini berkata, Tuhan, saya mau hidup dalam rencana Tuhan. Saya percaya bahwa rencana Tuhan melampaui segala pemikiran saya. Dan saya mulai hari ini tidak mau membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran saya. Saudara, jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau hidup dengan pikiran yang dari surgawi, sesuai dengan rencana Tuhan.
Saya tidak mau membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran saya. Kalau kau berkata demikian, dia angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada. So, saya tidak tahu apa yang kau hadapi, yang kau gumulkan. Mungkin hari ini yang mustahil bagimu adalah persoalan di rumah tangga pernikahanmu. Mungkin masalah masa depan anakmu. Mungkin persoalan bisnismu, kesehatanmu. Saudara, tapi hari ini siapa yang berkata yang kedua? Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bahwa ketidakmungkinan menjadi mungkin kalau sama Tuhan. Karena itu saya mengundang saudara siapa kepada Tuhan, saya mau melewati Natal ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, jangan lepaskan tangan saya, pegang tanganku ya Roh Kudus, bimbing aku. Saudara, kalau kamu menghadapi ketidakmungkinan hari-hari ini, ayo libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Minta Tuhan hadir dalam hidupmu. Yang ketiga, siapa yang berkata, Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini saya belajar dari Maria, bahwa Maria memiliki iman dan penyerahan total menerima rencana Tuhan. Saudara, kalau hari ini kau masih berputar-putar di padang gurun, kalau hari ini kau berkata sudah cukup, saya tidak mau diombang-ambingkan, karena orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang bimbang jangan pernah mengharapkan bisa mendapat sesuatu. Tuhan mau lihat imanmu. Tuhan mau kau nyatakan. Saudara, siapakah di tempat ini berkata, Tuhan, mulai hari ini saya mau beriman total dan berserah total kepada Tuhan. Aku hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Jadilah padaku suka-sukamu Tuhan. Aku berserah sepenuh pada Tuhan. Kalau kau berkata demikian, diangkat tanganmu, naikkan ref pujian ini. Di saat untuk lawatanmu, untuk hadiratmu di tengah-tengah kami hari ini. Tuhan, kami akan memasuki masa Natal dengan satu sukacita, keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan, kami tidak mau membatasi karya Tuhan dengan pikiran kami. Bagi kami Tuhan, hari ini kami terima apa yang Engkau pesankan, Engkau tuntun hidup kami. Kami tidak mau tinggalkan rencana Tuhan. Kami mau hidupi panggilan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, kami undang Kau terlibat dalam rencana-rencana kehidupan kami untuk tahun depan 2025. Kami tidak tahu tahun depan akan seperti apa, tapi firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami, Maria tidak mampu meyakinkan Yusuf. Tidak ada bagian Maria yang bisa mempertahankan Yusuf, tapi intervensi ilahi, cara kerja surga, itu yang akan meyakinkan. Karena itu Tuhan, kami belajar dari Maria, libatkan Tuhan dalam setiap hal. Tuhan, mari terlibat dalam kesehatan kami. Mari intervensi bagi anak-anak, masa depan anak kami. Mari intervensi dalam toko, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, kami mengundang Kau berintervensi, Kau bekerja. Bapak, Kau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bangunkan jemaat GBI Bethlehem dengan iman dan penyerahan total kepada Tuhan. Memandang masa depan, memasuki tahun 2025. Bahkan akan memasuki perayaan Natal yang Tuhan akan siapkan sebuah kegerakan kebauran rohani yang terjadi. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini kami terima pemulihan, kami terima berkat Tuhan, kami terima lawatan Tuhan, kami terima anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Oke, puji Tuhan. Atas nama jemaat ucapan terima kasih pada Pak Pendeta Pu yang sudah melayani. Tuhan berkati. Terima kasih buat teman-teman semua
Link sudah melayani, Tuhan berkat. Bapak Ibu Saudara, saya ada 2 pengumuman tambahan. Yang pertama, nanti setelah saudara selesai ibadah, waktu turun tolong ambil kupon di bawah. Karena minggu depan kalau menumpuk-numpuk nanti susah ya. Minggu depan nanti habis ibadah tolong ambil kupon. Kupon itu disimpan baik-baik. Waktu Natal dibawa. Karena kalau nomor saudara keluar itu kan sebagai hadiah saudara. Minimal keliling Hotel De Prima. Ya kan? Saya kasih tahu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjasama. Karena selama di lingkungan itu tidak boleh makan minum. Dikenakan cas 1 juta. Jadi kalau yang makan saudara yang bayar. Jangan dilimpahkan ke panitia gitu ya. Jadi ingat saya, nanti kalau Bapak Ibu Saudara, anak-anak tolong dari rumah udah dikasih makan dulu sedikit ya. Karena itu jam tanggung ya. Jadi supaya kita tidak rewel, kasih makan saudara-saudara ya. 2 hal yang saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan makan di lingkungan itu dan ambil kupon. Oke, itu saja. Terima kasih. Jaga kesehatan, ini cuaca hujan cukup tinggi, saudara supaya tetap sehat dan bisa beribadah lagi. Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kita akan akhiri ibadah yang baik yang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Satu pujian kami memuji kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinan-Mu dalam ibadah sampai selesai semuanya. Orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan berkati, sehingga apapun yang mereka kerjakan, jeripaya mereka tidak sia-sia. Umat-Mu yang hadir Tuhan berkati sesuai keperluan kebutuhan masing-masing. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang lemah imannya, kuatkan. Jika ada yang putus asa, Tuhan beri semangat dan pengharapan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan yang mencukupkannya. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan akan terus berlimpah, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Berkati Tuhan bangsa kami, berkati negeri kami, supaya segala sesuatu makin hari makin baik. Berkati pemerintahan supaya terus bekerja untuk membangun negeri kami. Pada akhirnya kami juga bersyukur. Berkati persiapan perayaan Natal kami tanggal 22, semua kami serahkan dalam tangan, supaya semuanya tercukupkan dengan baik, berjalan dengan baik. Pada akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Satu yang kami minta, penyertaan Tuhan ada pada kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.